Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bareng aku Ratna di obrolan sebelum tidur. Tapi kali ini ngobrolnya itu nggak benar-benar sebelum tidur ya. Di video kali ini aku pengen share random thought yang muncul di kepala aku di tengah pekan ini. Random thought-nya itu lebih ke hal-hal yang mungkin ya aku refleksiin dari perjalanan aku 20 tahun aku menjalani kehidupan di muka bumi ini, dari anak-anak, remaja sampai dewasa, terus kayak udah mulai di dunia kerja dan lain-lain. Nah, video ini mungkin akan ada 2 part ya. Part pertama aku akan share 3 poin pertama yang menjadi random thought aku pekan ini. Aku udah catat nih, jadi mungkin aku akan sesekali ngelihat catatan-catatan aku. Oke, kita mulai aja dari random thought pertama. Nah, gini, jadi tuh yang aku pikirin tuh adalah makin kesini tuh ya, aku kepikiran bahwa ternyata Allah, Tuhan itu tuh mengizinkan banyak sekali orang-orang baik yang dihadirkan di hidup aku. Mungkin juga di hidup teman-teman, nyadar nggak sih? Kayak setelah kita pikir-pikir, oh kayaknya tuh kok banyak ya, thanks God gitu ya, Allah udah kirimkan orang-orang baik di hidup kita. Dan mungkin itu tuh orang yang gak kita kenal, kayak gitu. Simple kayak ada nih teman kerja yang nawarin bantuan ketika kayak kita lagi kesusahan bawa barang, terus dia tiba-tiba bantuin bukain pintu kantor. Itu kan orang baik ya guys ya. Terus atau misalnya kita lagi rempong di tengah perjalanan abis dari pasar, tiba-tiba barang bawaan kita berserakan nyampe ke jalan raya, terus out of nowhere ada orang yang gak kita kenal bantuin kita mungut satu-satu barang kita. Itu kan unpredictable ya, kita kan mungkin nggak akan kepikiran juga bakal ketemu ini orang, gitu. Tapi ternyata Allah hadirkan di hidup kita. Atau mungkin orang-orang yang di sosial media misalnya, ternyata tulisannya itu bikin kita mikir. Entah misalnya kita lagi sedih, entah kita misalnya lagi bingung, terus dari postingannya itu kita kepikiran, oh kayaknya boleh nih dicoba yang ini, kayak gitu. Atau misalnya guru-guru kita waktu sekolah dulu, atau dosen-dosen kita, atau trainer-trainer misalnya dulu ya pas zaman-zaman masih hype-nya training offline, itu kan pasti ada nasihat-nasihat dari trainer yang kita temui, yang guru yang kita temui, yang mungkin itu sekarang kalau kita ingat-ingat itu ngerubah cara kita ngambil keputusan, cara kita memikirkan tentang kehidupan dan lain-lain, kayak gitu. Itu random thought pertama. Terus random thought kedua adalah apa yang sebelumnya mungkin mati-matian kita hindari, enggak banget deh pokoknya kita sebisa mungkin kita nggak akan melakukan itu, atau kita nggak mau mengalami hal itu. Tapi ternyata seiring kita dewasa, seiring berjalannya waktu, kita juga belajar, ketemu orang-orang baru, kita merasakan experience-experience yang mungkin baru juga bagi kita, dan ketemu hal-hal menarik lainnya, entah itu up and down dan lain-lain, tapi yang itu akhirnya membawa kita ke kondisi yang dekat dengan hal-hal yang kita hindari, kayak gitu. Gimana pun mati-matiannya kita menghindarinya, oh ternyata tanpa kita sadari perlahan kita mendekati apa yang kita takutan itu, atau apa yang kita hindari, dengan kesadaran yang benar-benar sadar, kayak gitu. Bukan karena terpaksa kita akhirnya melakukannya atau mengalaminya, tapi dengan benar-benar kita menyadari kalau oke, ini waktunya aku untuk terjun nih ke sesuatu hal yang mungkin aku takutin. Bisa jadi kayak gitu ya salah satunya. Contoh nih, mungkin teman-teman pernah dengar juga ya cerita-cerita yang di kampus tuh kayak biasa gitu ya, kalau zaman dulu kita di kampus. Oh si Mbak ini sama Mas ini tuh sering banget cekcokan di meeting organisasi misalnya. Sering beda pendapat mungkin, terus kayak emang kubu-kubuan banget kayak gitu. Terus udah waktu berlalu, mereka udah pada kerja dan lain-lain. Tiba-tiba nih ya, kita ketemu satu undangan, kita diundang untuk hadir ke nikahannya mereka.
Itu kan mereka sebelumnya saling menghindar kan, saling benci mungkin bahkan. Tapi tetap akhirnya mungkin perlahan ada banyak hal yang mempengaruhi hidup mereka, akhirnya mereka ketemu kayak gitu. Oke lanjut, mungkin contohnya juga bisa kayak gini nih, ada orang yang awalnya tuh memilih untuk kayaknya belum mau nikah sekarang deh, kalau kita tentang pernikahan ya, entah itu dia udah punya calon pasangan atau belum, tapi dia memutuskan untuk kayaknya belum sekarang deh nikahnya kayak gitu. Bisa jadi dia udah siap tapi dia memutuskan untuk kayaknya enggak deh. Dan kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak akan pernah deh sampai se-ekstrim itu ya. Tapi one day tiba-tiba teman kamu ini ya, anggapnya ini teman kamu, terus dia bilang, kayaknya gue udah mulai kepikiran buat nikah deh. Kayaknya gue ngerasa gue udah ready deh. Nah itu kan awalnya dia mati-matian buat enggak, terus tiba-tiba dia menyadari satu hal yang membuat dia akhirnya memutuskan kayak gitu. Nah, terus random thought yang ketiga tuh adalah apa yang pernah kita khawatirkan banget pada waktunya itu ternyata enggak semenakutkan itu pada akhirnya ya. Ternyata yang rumit itu ya di kepala kita. Ingat gak sih teman-teman pas dulu kita SMP atau SMA, hal-hal yang paling rumit dan menakutkan di hari-hari kita tuh adalah PR matematika atau mungkin PR fisika dan lain-lain yang hitung-hitungan. Kalau udah ada PR itu terus kayak kita, aduh nggak mau ngerjain, prokrastinasi, tapi takut juga besok akan diperiksa dan lain-lain. Terus pas kekhawatiran kita yang paling khawatir itu adalah saat kita akan ujian, terus kita belum sama sekali belum belajar, terus kita begadang nih, terus kita khawatir besok pagi itu tuh nggak kebangun kayak gitu. Jadi hal-hal yang dulu mungkin kita khawatirin, sekarang itu bisa jadi bukan hal-hal yang kita khawatirin kayak gitu. Terus kalau misalnya contohnya saat ini nih, misalnya kita di kantor ya atau di kerjaan tuh dikasih tugas, ada hal yang perlu kita selesaiin. Nah, kadang atau mungkin sering kali ya kita kayak prokrastinasi dulu, kayak nunda dulu nih, oh ya ntar aja gitu, mau ngerjain yang lain dulu atau misalnya ya udah leye-leye dulu deh kayak gitu. Terus udah mau akhir pekan tuh misalnya, oh oke ntar gue ngerjainnya pas di weekend deh kayaknya bisa, santai-santai dulu terus baru ngerjain. Udah weekend tuh, udah Sabtu tuh ya, udah Sabtu, terus akhirnya Sabtu sore, Sabtu malam, akhirnya udah Minggu dan kita belum ngerjain sama sekali kerjaan yang awalnya tuh bisa diselesaikan pas weekday, tapi kita tunda-tunda dan lain-lain. Nah, sadar nggak sih teman-teman kalau pas kita weekend, terus kita masih ada kerjaan yang ada di pikiran kita, itu weekend kita tuh nggak santuy, padahal kan niatnya kita refreshing ya saat weekend. Antara kita mau refreshing, tapi kita keinget kerjaan, kita pengen ngerjain kerjaan, tapi kita tahu itu adalah weekend dan kita pengen refreshing, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mungkin menjadi kekhawatiran kita saat ini. Nah, terus besoknya ini misalnya udah Senin nih, Senin pagi kita mulai ngerjain nih karena kita khawatir banget hari itu tuh nggak bisa nyelesainnya. Yaudah kita cobain tuh dari pagi. Ternyata tuh 1,5 jam, 2 jam tuh kelar kerjaan. Ya nggak sih? Beratnya, khawatirnya, cemas itu ada di otak kita aja. Padahal kalau misalnya kita sesimpel kita mulai ngerjain tuh kerjaan, insya Allah bakal kelar. Gitu. Terus ada banyak hal-hal lain ya yang mungkin kayak overthinking tentang masa depan. Ntar aku bisa nggak ya achieve apa yang aku pengen. Ingat gak sih waktu kita kuliah dulu yang mungkin kita khawatir nih, ntar gue abis kuliah nih mau ngapain ya, bingung mau kemana, terus ada nggak ya yang berkenan nih perusahaan bisa nerima gue dan si perusahaan ini juga perusahaan yang gue pengen kayak gitu. Nah itu kan waktu itu kita khawatir, terus kita lihat lagi di titik sekarang kan, oh ternyata kita berhasil ngelewati itu ya kayak gitu. Kalau di aku sih salah satu hal yang ketika aku down atau ketika misalnya aku lagi pesimis yang aku lakukan adalah mencoba mengingat-ingat dulu tuh apa ya yang aku khawatirin, dan ternyata ketika di masa sekarang itu nggak terbukti, ternyata bisa kita melewatinya ya, bisa di list ya teman-teman, yang akhirnya itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita bahwa insya Allah nih kita bisa ngelewatinnya. Rumitnya itu di awal-awal aja, rumitnya di kepala aja. Si rumitnya ini hanya akan jadi rumit kalau misalnya kita emang nggak berbuat apa-apa terhadap
hal yang rumit ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita doing something kayak kita coba breakdown jadi hal-hal yang mungkin bisa kita coba, insya Allah itu kayaknya sih bisa ya itu mengurai kekhawatiran kita. Dan itu aja dari aku, sampai ketemu di video yang kedua, bye bye.